Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmihi say'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Gimana kabarnya sobat Islamic Business yang dirahmati Allah? Mudah-mudahan selalu sehat ya, dan Allah memberikan kelimpahan berkah dan juga rahmat serta karunia-Nya. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kajian online, dan tetap semangat walaupun online ya. Karena kajian yang offline mungkin insya Allah nanti kita akan buat juga, dan mudah-mudahan nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rahasia bisnis penuh barokah. Masya Allah. Nah, kalau bicara rahasia berarti banyak rahasianya, tidak ya. Ini hanya tema aja ya. Intinya adalah bagaimana cara membangun bisnis penuh barokah. Masya Allah. Kalau kita bicara barokah, pasti semua sudah paham ya. Wah, dan juga sudah pengen ya. Maksudnya tuh pengen tuh kalau bisnis ya harus barokah gitu ya. Karena kita sebagai umat muslim seperti itu. Kalau bicara keuntungan sudah pastilah. Setiap orang yang berbisnis walaupun non muslim sekalipun, ketika ditanya bisnis ya harapannya untung. Namun kalau harapannya barokah, nah ini milik kita, milik umat muslim. Dan ini spesial sekali ya. Tayangan ini dan kajian kali ini benar-benar spesial karena ini akan mengungkap banyak sekali rahasia. Waduh, ngomongnya kok kayak seorang supranatural ya. Insya Allah ya, kita akan bahas pelan-pelan. Kita bahas yang pertama, yakni barokah ya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, makna dari barokah adalah jiyadah, jiyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan ya, dan bertumbuhnya kebaikan. Nah, kalau kita bicara barokah, berarti sesuatu hal yang baik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau bisnis kita mau barokah, ya pasti dong bisnisnya harus baik, harus halal, dan juga harus bermanfaat bagi umat, kan gitu. Nah, dan menurut syara ya, menurut istilah ya, banyaknya kebaikan gitu. Jadi barokah itu banyak sekali kebaikan yang kita dapatkan gitu. Nah, kalau kita bicara kebaikan ya bukan hanya pertumbuhan dari sisi pendapatan aja ya, tapi bisa jadi ya kebaikan dari personil-personil ataupun pegawai-pegawai yang kita ajak untuk berbisnis ya. Juga klien-klien kita, juga pelanggan-pelanggan kita. Nah, jadi semuanya menjadi mendapatkan manfaat kebaikan dari hasil ya bisnis yang kita lakukan dengan penuh barokah. Lalu keberkahan itu milik siapa sih? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Keberkahan milik orang yang bahagia dunia dan akhirat. Wah, Masya Allah. Wah, saya sudah bahagia nih, harta saya banyak. Belum tentu nanti di akhirat, kan begitu. Atau sebaliknya, saya termasuk orang yang miskin, saya tidak bahagia di dunia. Belum tentu juga di akhirat. Tapi yang kita harapkan dan doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan ingat, kebahagiaan itu tidak diukur dengan berapa banyaknya harta. Karena banyak juga loh orang yang punya banyak harta tapi dia tidak bahagia di dunia. Kok bisa? Iya, hartanya banyak tapi orangnya sakit ya. Hartanya banyak, orangnya sibuk ya. Jadi bagaimana menikmati hartanya? Tidak bisa, kan gitu. Lalu yang kedua adalah keberkahan ini tidak hanya dilimpahkan kepada orang yang tidak beriman pada Allah. Nah, itu kuncinya ya. Jadi qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Nah, berarti beruntung maknanya di sini adalah Allah akan memberikan kebaikan. Man yuridullah bi khair yufaqihu fiddin. Syaratnya adalah ketika Allah ingin memberikan kebaikan, man yuridullah bi khair yufaqihu fiddin. Yakni barang siapa ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dia dipahamkan agama. Nah, orang yang beriman pasti paham agama, paham bagaimana mengelola bisnisnya, paham bagaimana cara menjalankan bisnisnya. Karena apa? Karena syariat telah melekat di dalam tubuhnya. Masya Allah ya. Dan lalu apa saja sih hal-hal yang mendatangkan atau membuat bisnis kita penuh barokah? Nah, ini ada 4 hal, dan 4 hal ini akan saya kupas ya, dan insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, bersegera dalam mengais ilmu dan rizki. Masya Allah ya. Kalau kita bicara yang pertama ini ya, bersegera dalam mencari ilmu. Oh iya, Rasulullah SAW menyuruh umatnya agar segera mencari ilmu dan rizki ya, pada pagi hari, pada di awal waktu pagi hari ya. Jadi bukan dini hari ya, tapi awal pagi. Maksudnya awal waktu itu pagi hari ya. Ya pada umumnya ya, mungkin pada umumnya masih tidur ya, sholat subuh ketinggalan ya, sholat subuh telat. Tapi kita sudah bangun, sudah bergegas mengais ilmu dan juga mengais rizki ya. Tentunya tidak meninggalkan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagaimana Rasul pernah berdoa di pagi hari, Allahumma wabarik ummati fi bukuriha, ya. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi hari. Ya. Sebagaimana Rasul juga mencontohkan, ya, kalau Rasul itu ingin menyebar kafilah-kafilah berdagangnya, ya, ataupun pasukannya, ataupun ekspedisi, ya, pasti Rasulullah menyuruhnya pada pagi hari, ya. Karena pada saat pagi hari itulah, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahannya kepada siapa saja yang dituju, ya. Jadi kalau sahabat-sahabat Islamic Business sekalian, ya, saat ini bisnis, ya, lalu males, ya, untuk mencari ilmu, udahlah nanti pasrah aja sama Allah, gitu, ya. Lalu males juga keluar, ya, males juga kita bangun pagi hari, apa yang diharapkan dari bisnis kita, ya. Tapi kadang-kadang ada pertanyaan begini, ada juga kok bisnis yang dilakukan dengan tidak pagi hari, namun banyak hasilnya, bahkan tidak cukup kelebihan untuk dimakan untuk keluarganya dan juga para pegawainya. Nah, keberkahan kan tadi saya sampaikan tidak diukur dari materi ataupun banyaknya omset, ya. Keberkahan itu diukur dari bagaimana kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat, ya. Nah, kalau kita lihat casingnya saja, mungkin ya orang ini bahagia karena banyak hartanya, tapi kita tidak tahu tanggungannya berapa, ya. Terus utangnya berapa, kita nggak tahu juga kan. Yang kita lihat kan hanya mungkin hartanya, mobilnya, rumahnya, ya, dan sebagainya, ya. Padahal ini bukan sebuah ukuran, ya. Dan lalu bagaimana nih orang-orang yang terlambat bangun, ataupun yang sengaja dia ini tidak mementingkan tadi apa yang Rasulullah SAW titahkan pada kita, ya. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Rasul berdoa pada Allah Subhanahu wa taala demikian. Allah menyebut orang-orang yang terlambat bangun tidur sehingga terbit matahari sebagai orang yang lalai. Itu nomor satu. Orang yang hilang tanggung jawabnya, ya. Terlambat pekerjaannya dan terhalang mendapatkan angin segar. Maksudnya angin segar itu mendapatkan keluasan rizki dan keluasan berkah. Jadi bahasanya bukan Allah memberikan keberkahan itu terbatas, tidak. Tapi waktunya yang terbatas. Kalau Allah memberikan keberkahan untuk hambanya itu pada pagi hari dan kita terlambat bangun, ya keberkahan itu tidak ada lagi karena waktunya yang terbatas. Bukan keberkahannya yang terbatas, tapi waktunya yang terbatas. Kan seperti itu konsepnya, ya. Dan Rasulullah SAW memperingatkan kita dan melarang kaum muslimin dari keterlambatan bangun pagi. Ya bayangkan kalau kita terlambat bangun pagi, berarti subuhnya kita juga terlambat. Ya, bisa jadi kita juga tidak tahajud. Ya ada juga sih orang yang mementingkan tahajud dibandingkan sholat subuh. Nah ini pola pikirnya terbalik-balik, ya. Jadi Al-Ma'mun ini berkata, manusia itu ada 4 golongan. Yang pertama amir sebagai pemimpin, yang kedua pedagang, yang ketiga pengrajin, ya, dan yang keempat petani, ya. Siapa saja yang tidak menjadi salah satu dari mereka, maka mereka belum menjadi maka mereka akan menjadi beban bagi mereka sendiri. Wah. Jadi diantara kita ini, ya, sobat pemirsa Islamic Business, yang mana nih yang gitu? Kalau saya menginginkan menjadi pedagang atau menjadi pebisnisnya. Semoga sobat pemirsa juga demikian. Lalu yang kedua, hal-hal apa saja tadi? Pertama mengais rezeki dan juga mengais ilmu, ya. Yang kedua adalah jujur dalam berbisnis, ya. Jujur dalam berbisnis. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, fa'in sodako wa bayana bukuriha lakuma, ya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ya. Jadi hadisnya fa'in sodako wa bayana bukuriha lahuma fi bai'ihima, ya. Jadi jujur ini adalah kunci kebaikan dan keberkahan, ya. Jujur adalah kunci kebaikan dan keberkahan. Sebagaimana kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, ya pasti kita harus jujur, ya. Dan yang menarik adalah ada kisah nih, kisah dari orang-orang yang jujur, ya, masya Allah, ya. Sebagaimana kejujuran Imam Abu Hanifah, ya. Jadi diriwayatkan dari Ali bin Hafs, ya, dari Hafsah, ya, Ali bin Hafsah Al-Bazar, ya. Beliau berkata, dulu Hafsah bin Abdurrahman adalah rekan bisnisnya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah ini menyediakan barang untuknya yang akan dijual, ya. Lalu beliau mengirim serombongan kafilah, ya,
Serombongan kafilah membawa barang dagangannya yang ditujukan kepada Hafsah. Ya. Beliau memberitahu bahwa pada baju itu, ya, atau pada dagangan itu terdapat cacat, terdapat kecacatan. Maka jika Anda ingin menjualnya, ini ditujukan kepada Hafsah. Jika Anda ingin menjualnya, maka terangkanlah terhadap pakaian ataupun dagangan yang ada cacatnya. Ya. Setelah itu pun Hafsah menjual secara umum ya barang-barang tadi. Dan ternyata karena kekhilafan manusia, ya, Hafsah ini lupa menerangkan bahwasannya ternyata di dagangan itu, di pakaian itu ada barang yang cacat, ya. Dan beliau laporan kepada Imam Abu Hanifah. Wahai Imam Abu Hanifah, tadi saya lupa kalau menyampaikan kepada klien, kepada pelanggan, produk yang saya jual itu ada cacatnya. Apa yang Imam Abu Hanifah lakukan? Langsung Imam Abu Hanifah ini mengambil uangnya semua, hasil dagangannya, dan menyedekahkan. Dan dia bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta ampun. Masya Allah. Inilah para salafus soleh ya. Dan mungkin ada nggak di zaman saat ini yang seperti beliau? Ya kemungkinan ada ya. Cuman kecil ataupun sedikit ya. Dan kita harus mencontoh seperti itu ya. Dan dia tidak mau mendapatkan uang dari hasil apa yang dia jual ini ada kecacatan, ada kejelekan di dalamnya, sehingga pelanggan menjadi kecewa. Ini nggak boleh, ya. Masya Allah, luar biasa. Dan ini adalah salah satu kisah pedagang yang jujur ya, walaupun ada banyak sekali ya kisah-kisah pedagang yang jujur yang lainnya. Dan insya Allah nanti di kesempatan yang lain akan saya sampaikan. Yang selanjutnya, yang ketiga, yakni dagang dan safar dalam rangka mengais rezeki. Nah, berkah itu tidak datang kecuali dengan amal soleh. Ya, di antaranya adalah kita berdagang dan safar, melakukan perjalanan. Ya, sebagaimana Allah berfirman, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki yang halal. Masya Allah. Ya, jadi kalau kita berdagang itu, maksudnya safar itu ya kita melakukan perjalanan. Ya. Sebagai contoh, ya, kita baru-baru jualan bakso, ya. Ya memang ada yang di outlet, ada yang di gerobak sih, ya. Anggaplah yang di gerobak ya. Kita buka, sudah diem aja gitu. Kita menunggu pelanggan datang gitu. Mungkin akan berbeda kalau kita keliling, ya. Kita menjemput rezeki dengan keliling tuh. Kita menjemput pelanggan dengan keliling. Itu akan lebih jauh lebih mudah, ya. Dan keberkahan akan muncul karena kita bertemu dengan orang lain dan silaturahmi. Ya bisa jadi kita malah banyak ke masjid-masjid yang lainnya kan, kita jalan-jalan safar ya. Tukang bakso kan biasanya kan jalan-jalan kemana aja ya. Di gang-gang kecil, gang-gang sempit, terus nemu musola, musolanya kecil, jarang dibuat sholat, akhirnya dia sholat di situ. Nah, Masya Allah. Ya. Dan yang paling utama adalah perkataan Umar bin Khattab ya. Jangan ada salah seorang di antara kalian duduk-duduk aja, berdiam diri aja ya, tidak mencari rezeki lalu berkata, "Ya Allah, karuniakan rezeki kepadaku." Wah, Masya Allah. Ini termasuk orang-orang yang malas ya. Orang-orang yang malas dan orang-orang yang tidak mendapatkan keberkahan. Walaupun dia ibadahnya rajin. Mungkin juga dia termasuk pengajar Al-Qur'an dan sebagainya, ataupun dia ilmu agamanya bagus lah. Tapi perilakunya seperti ini, ya tidak akan mendapatkan apa-apa, ya. Dan ini yang terakhir, ya, mendapatkan harta ataupun mendapatkan income itu dengan kemurahan hati. Wah, ini yang luar biasa, ya. Jadi ridho dengan pembagian Allah itu termasuk bukti keimanan kita. Ya, demikian juga tidak ambisius dalam mengeruk harta sebanyak-banyaknya, ya. Dan ini menyebabkan turunnya keburukan. Turunnya apa? Kalau kita mengeruk harta sebanyak-banyaknya ya menurunkan musibah ya. Karena kalau kita tidak siap ya akhirnya kita membelanjakan harta itu dengan cara dan produk yang kita beli itu benar-benar mubazir dan nggak kepake ya. Masya Allah ya. Tujuannya apa? Ya ini murah hati ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan harta yang berkah, maka kita harus murah hati dalam berdagang, dalam berbisnis ya. Arti murah hati ya, murah hati menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, maksud kemurahan hati yaitu tanpa keburukan dan terus mendesak dan memaksa. Lah, ini dia. Kalau kita berdagang, misalkan ada calon pelanggan datang nih, terus kita paksa-paksa, kita desak, kita tekan.
Ini nggak boleh, ini bukan kemurahan hati namanya. Berarti ini memaksakan kehendak. Dan ini bukan pebisnis yang mendapatkan keberkahan, ya. Bagaimana caranya? Ya ketika kita berdagang, ketika kita berjualan ataupun berbisnis, ya kita sampaikan. Misalkan ada cacatnya di sini, Bu. Nanti ini cocok terhadap Bapak, cocok terhadap Ibu, misalkan. Nah, hal-hal seperti ini sampaikan. Oh, tapi maaf ini ada cacatnya, tapi silakan Ibu mau pilih yang mana. Nggak jadi pun nggak apa-apa. Ini kemurahan hati, ya. Bukan setiap orang yang menawar yang datang ke toko kita itu keluar harus beli gitu. Ya itu target nggak apa-apa. Tapi kalau kita paksakan target itu ya atas nama apapun ya ini nggak boleh. Apalagi kita memaksa pegawai kita. Kamu ingin menjadi pegawai, gajinya kan jelas ya kamu harus mendapatkan income juga untuk toko ini misalnya gitu. Dengan cara memaksa tadi, ya nggak boleh. Ya berarti bisnisnya tidak ada keberkahan di dalamnya ataupun minim keberkahan. Ya, masya Allah. Dan yang selanjutnya, efek dari murah hati ini, penjual akan betul-betul memperhatikan kualitas dagangannya, itu pasti. Dan efisiensi produknya, ya, dengan harga yang layak tentunya. Walaupun kategori orang tinggi, tapi layaklah dengan produk yang akan dijual. Kalau kualitasnya bagus, ya pasti orang akan cari, ya. Dan penjual akan memberikan solusi yang terbaik untuk calon pelanggannya. Nah, ini salah satu kemurahan hati. Misalkan, ya. Kita tanya, misalkan si pelanggan ini pengen, oh saya pengen bajunya yang ini, tapi uangnya kurang misalkan. Kita tanya, budgetnya berapa Pak? Gitu. Misalkan budgetnya 100.000, oh mungkin bisa yang ini. Walaupun murah, nyaman dipakai, adem, ya tetap ada kelemahannya. Misalkan kelemahannya di jahitan, ataupun kelemahannya di warna, warnanya tidak sebanyak pilihan seperti yang mahal. Misalkan seperti itu. Atau dari sisi perawatannya, kita sampaikan. Ya, sehingga ini menjadi solusi dari pelanggan. Pelanggan membeli itu benar-benar ridho dan nyaman dan juga senang gitu ya. Senang karena membeli di tempat orang yang murah hati tadi, ya. Dan yang selanjutnya, efek dari murah hati ini akan timbul repeat ya, akan timbul persaudaraan ya. Nah, ini pasti ya. Ketika misalkan pelanggan itu merasa dilayani, merasa orangnya murah hati, pedagangnya murah hati, pedagangnya baik ya, dan dia akan kembali lagi. Bisa jadi kembali untuk dirinya atau kembali untuk orang lain. Nah, yang luar biasa kalau kembali untuk orang lain. Contohnya, ada temannya. Di mana sih kalau mau beli pakaian yang bagus, yang murah, dan pedagangnya baik, nggak bohong ya, misalkan jujur, dia akan merekomendasikan ke temannya. Masya Allah, dia akan mengajak orang lain lagi, ya, datang lagi. Pak, ini saya ajak teman saya, tolong pilihkan yang terbaik, misalkan begitu. Tolong pilihkan yang bagus. Nah, akhirnya seperti itu. Nah, sebagaimana Abdurrahman bin Auf juga kan terkenalnya seperti itu. Dicari orang. Tolong dong pilihin unta yang bagus seperti apa, carikan. Tolong pilihkan kuda yang bagus seperti apa, tolong carikan. Ya, inilah contoh-contoh pedagang atau pebisnis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti itu omsetnya itu datang sendiri. Ya, rezekinya itu hartanya itu datang sendiri. Bukan kita nanti mencari gitu, ya. Syaratnya kita harus yang pertama mengais ilmu dan mengais rizki, yang kedua jujur, yang ketiga tadi safar ya, yang kita harus keluar jalan ya. Yang keempat murah hati. Nah, ini adalah konsep bagaimana rahasia berbisnis penuh barokah. Ya, sudah paham ya sahabat-sahabat sekalian, dan mudah-mudahan kita mudah untuk menjalankannya. Nanti kalau lupa tonton lagi tayangan ini ya. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, cukup demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi. Apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.